Warna. Panenggih pundhita griya pamujan ingkang katon endah kawis tingal. Katon regen yang dinulu yen Cinandra bebasan kirang candra luwih ing warna. Tuhu wis pinesti apa saperangan titahing Gusti hanayuan tining pangeran. Ing satema jumbuh ingkang samya ginayo sembodo ingkang samya sinedya umuring puji miwah pangastuti. Pamujudaken gesang masamuan ingkang kasebat Gereja Kristen Jawi Wetan kanthi sesotya mujudaken patunggilan kang nyawiji. Gereja Kristen Jawi Wetan lamun Cinandra bebasan priyantun kakung mila kacandra kadya senopati ing Narendra ingkang arsa tedhak siniwaka. Gereja Kristen Jawi Wetan lamun Cinandra bebasan wong wadon endah edining busana dikadya garwanata. Bebasan ical sipating jalma sawantah panyayah betari swarga loka kang timurun. Mula payo kanca payo padha gumregah rembug tanpa congkrah lelaki tanpa pamrih amung nyadong barkaing Gusti. Bebasan rep tidem permanem datan ana sawabanging walang salisik kang kapiyarsa amung pepujen kanggem Gusti. Binarung swaraning padangga munyo hangrangin ambabar lelagon Gereja Kristen Jawi Wetan. Selamat sore, salam Patunggilan. Kita sekarang berusia 90 tahun. Istimewa sekali. Sebagaimana logo hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan yang ke-90, logo karya Mas Antonius Natali tersebut sederhana, tetapi syarat makna. Dalam logo itu terdapat gambar burung merpati yang membawa ranting zaitun. Selain melambangkan kedatangan Roh Kudus, burung merpati juga menyimbolkan perdamaian. Ranting zaitun yang dibawa burung merpati itu akan menjadi bahan bagi sang merpati untuk membangun rumahnya. Rumah seperti apa yang sedang kita tinggali saat ini? Tentu saja kita harus bersukacita atas rumah yang kita tinggali. Tetapi saat ini kita juga merasakan keprihatinan atas rumah yang sedang mengalami bencana. Saudara-saudara kita yang berada di lereng Gunung Semeru saat ini sedang terluka dan berduka. Maka saya mengundang kita bersama untuk sejenak mengheningkan cipta, mengingat mereka yang juga menjadi bagian kita, bagian dari keluarga kita.
Daun zaitun yang dibawa oleh merpati itu juga mengingatkan pada kisah Nuh. Ketika merpati menjadi tanda surutnya air bah, berhentinya sebuah bencana dunia, hadirnya harapan akan masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Tuhan mengasihi setiap orang yang sedang menderita. Tuhan menemani mereka yang bersama setia, bahkan dalam kemustahilan. Jika kita berjalan dengan kesetiaan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan memampukan kita untuk menghadapi segala prahara. Hingga di usia 90 tahun, GKJW hingga saat ini terus dengan setia melayani Tuhan, bersaksi atas panggilan imannya dan konsisten membangun iman warga jemaatnya dalam semangat Patunggilan Kang Nyawiji. Sejarah menunjukkan bahwa Patunggilan adalah kisah kita sejak semula. Kita selalu berbeda, tetapi selalu berusaha menemukan rumah bersama. Demikianlah dalam konser hari ini, beberapa petilan dari buku sejarah Patunggilan Kang Nyawiji 1, masuknya Protestantisme ke pedalaman Jawa Timur, dibacakan. Mengingatkan kita bahwa dalam berbagai konteks kehidupan kita, semangat untuk terus bersama mewujudkan karya Tuhan adalah keyakinan kita sejak semula. Konteks lokalitas dan globalisasi, intergenerasi, kebencanaan, kehidupan bersama dengan saudara lain dalam keberagaman mewarnai kehidupan kita. Kekayaan konteks itulah yang mewarnai kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Demikianlah Kitung kontekstual disusun untuk mewadahi berbagai kekayaan, dan para penulis lagu telah mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki sebagai karya bersama melalui rumah bersama kita ini. Maka inilah persembahan bersama, merayakan GKJW. Mungkin tidak bisa semua, karena tidak mungkin mewadahi seluruh kekayaan Gereja Kristen Jawi Wetan dalam waktu beberapa jam saja. Selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari bersama kita masuk ke dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, datanglah dengan sukacita, masuklah dalam pelatarannya, nyanyikanlah syukur padanya. Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi rumah bagi semua, memanggil anak-anak, remaja, para pemuda, warga dewasa, hingga para adiuswo untuk bersekutu bersama, untuk merayakan kehidupan yang diberikan Tuhan, menunjukkan bahwa ini rumah yang terbuka.
sebagai ladang penyemaian Kristen Jawa. Kesederhanaan keadaan Pasamuan Ngoro ini mungkin bisa dibayangkan dan dibandingkan dengan jemaat Kristen mula-mula di Palestina. Orang Kristen Palestina tinggal di dalam sebuah negeri sederhana, demikian juga sama dengan di Ngoro. Orang-orang Kristen di Ngoro adalah para petani sederhana. Pasamuan di sini terbentuk dengan sendirinya oleh ketekunan, kerajinan orang-orang Jawa yang sengaja datang meguru untuk belajar ilmu sejati, yaitu ilmu dari Raja Pembebas Dosa kepada Kulen. Terutama adalah orang-orang Jawa miskin yang betul-betul telah meninggalkan desa asalnya dan menetap di Ngoro. Kebanyakan dari mereka sudah saling mengenal sebelumnya, bahkan ada yang masih bersaudara. Mereka menaati aturan, memelihara ilmu Kristen yang diajarkan oleh Kulen. Mereka rajin dan tekun berkumpul bersama-sama dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan aturan Kulen. Dari kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus ini, lambat laun menjelma sebagai sebuah pasamuan Jawi Kristen. Contoh, hari Minggu bertempat di tempat kebaktian, hari Kamis sikiran di rumah-rumah secara bergiliran. Tidak lama kemudian Kulen, si orang tua itu datang mengambil posisi di tempat yang lebih tinggi. Ke arah itu seluruh perhatian tertuju. Para perempuan duduk di bangku di tengah-tengah ruangan itu, sedang para lelaki memagari di sekelilingnya. Seluruh pandangan mata tertuju pada sang kakek, Kulen. Begitulah penduduk Ngoro menyebut dan menamai Kulen. Pemimpin kebaktian menyampaikan firman Tuhan dari kitab suci dan khotbahnya kepada warga yang hadir dalam bahasa Jawa. Orang tua itu memimpin kebaktian tidak mengada-ada atau dibuat-buat. Ia berkhotbah, berpesan kepada orang-orang Kristen untuk rajin bekerja dan menunjukkan tingkah laku yang baik bahwa mereka adalah orang Kristen. Setelah kebaktian selesai, Kulen adalah orang yang pertama-tama keluar dari tempat kebaktian. Semua orang berdiri hormat menunggu sampai dia keluar dari pintu. Setelah itu gamelan kembali dibunyikan dan orang-orang seluruhnya berbaris yang didahului oleh anak-anak Kulen. Diikuti oleh orang-orang tua, dan yang paling akhir adalah para perempuan dan anak-anak menuju rumah Kulen. Di situ diadakan pagelaran wayang dengan dalang di Toguno. Hanya para tetua laki-laki yang duduk di depan kelir dekat dengan Kulen. Sementara sebagian besar orang-orang duduk di lantai di pendopo. Seringkali digelar sampai malam hari. Kulen mengadakan percakapan dengan orang-orang tua mengenai khotbah. Sementara itu, minuman kopi dan nyamian serta sirih kinangan dihidangkan. Dari cerita yang disampaikan Ki Dalang, Kulen mengkaitkannya dengan cerita dan tokoh dalam Alkitab yang pernah ia sampaikan. Maksudnya, agar orang-orang Ngoro terbiasa memahaminya. Pujilah Tuhan.
jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia yang ampuni kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu, penuh kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia yang ampuni kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebus hidupku, penuh kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Puji Tuhan, nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia yang ampuni kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu, penuh kasih setia dan rahmat. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama, marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan rangkaian hari ulang tahun GKJW yang ke-90 pada saat ini dengan baik. Dan kita terus dikarunia berkat, kekuatan, dan kesehatan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam rangkaian kegiatan HUT ini, Institut Pendidikan Teologi Balewiyoto juga menyelenggarakan kegiatan berupa acara-acara yang sudah disiapkan
Antara lain adalah Festival Kidung Kontekstual yang akan diselenggarakan lewat Zoom kali ini dengan melibatkan beberapa jemaat untuk mengisi puji-pujian. Untuk itu, atas nama Majelis Agung kami menyampaikan terima kasih kepada GKJW Jemaat Pujiharjo, KBM Surabaya, GKJW Petung Ombo, GKJW Purwosari, KPPM GKJW Madiun, GKJW Mojosari Rejo, GKJW Segaran Delanggu dan Mojokerto, GKJW Jemaat Jember, Pemuda dari Majelis Daerah Kediri Utara II, GKJW Rejo Agung, dan Campur Sari dari GKJW Jemaat Gresik. Apa yang sudah panjenengan gelar dalam Festival Kidung Kontekstual ini tentu sangat membantu kita untuk lebih menghayati bahwa karya-karya yang luar biasa yang dibuat oleh warga GKJW sendiri melalui kidung kontekstual. Yang kedua, Balewiyoto juga menyelenggarakan penggalan sejarah pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan tentang jejak Protestanisme di pedalaman Jawa Timur. Harapannya melalui penggalan sejarah ini akan semakin menambah wawasan kita dalam berpatunggilan Kang Nyawiji. Mari kita ikuti semuanya ini dengan baik. Untuk itu, atas nama Majelis Agung, izinkan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Institut Pendidikan Balewiyoto yang sudah mengkoordinir kegiatan ini sehingga bisa berlangsung dengan baik. Semoga apa yang sudah kita siapkan dan laksanakan dalam gelar rangkaian acara perayaan 90 tahun GKJW ini semakin memperkokoh kuat dan Lebur ongku hodi satretanan menang kasangkolan moja lakar paneka setati janjina sejarah Indonesia. Taati bangsa juga taati agama karena sateja sami aromasa eka tresnai ala seko besar. Lebur ongku mon kepi odi satretanan Lebur ongku mon kepi odi satretanan Lebur ongku mon kepi odi satretanan Lebur ongku odi satretanan menang kasangkolan moja lakar paneka seteti janjina sejarah Indonesia. Taati bangsa juga taati agama karena sateja sami aromansa eka tresnai ala seko besar. Sungguh indah hidup bersaudara sebagai warisan mulia. Memang itulah yang menjadi
seluruh rakyat Indonesia. Tidak membedakan bangsa, juga tidak membedakan agama, karena semua sadar dan merasa dikasihi Allah yang Maha Baik. Taati bangsa, juga taati agama, karena setelah sami aromasa eka tresnai Allah seko besar, eka tresnai Allah seko besar. GKJW bertumbuh di tengah konteks Jawa Timur. Jawa Timur yang kaya dengan ragam suku, Tengger, Osing, Madura, Jawa, Bawean, Samin, dan juga suku-suku yang lainnya. Hitung kontekstual berusaha untuk mewadahi ragam nuansa, bahasa, dan nada bagi puji dan puja Sang Empunya hidup dan kisahnya. Gusti
Anip mempunyai paman yang juga seorang dalang bernama Pak Kunto yang tinggal di Karungan. Dia ini juga masih kadang katut dengan Pak Mi. Suatu hari Pak Kunto berkunjung ke rumah Pak Mi, Kardangan. Kebetulan pada saat itu, Singo Truno juga sedang berada di sana. Pak Mi memperkenalkan mereka berdua. Suasana perkenalan antara Pak Kunto dan Singo Truno pada saat itu terasa hambar. Karena itu Pak Mi berkata kepada Pak Kunto bahwa Singo Truno itu lebih baik dan hebat dari dirinya. Kemudian Pak Mi meminta Singo Truno membagi ilmu penginjilan yang didapat di Ngoro. Pak Kunto, jika sekarang sampean ingin mengerti dan mempelajari tentang air jernih, teman saya Singo Truno ini memilikinya. Marilah kita bersama-sama membahasnya. Tetapi saya akan lebih senang berbicara kepada Anda dalam cara kita. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengerti bagaimana antara orang Jawa berbicara tentang Injil. Kebetulan jika sampean mau mengajari saya tentang hal itu, silahkan. Saya memang belum pernah mendengarnya. Oh, saya juga sama seperti Anda. Sebab kita berdua ini hanya manusia dan tidak seorang pun yang terpelajar kecuali Dia yang menciptakan surga dan dunia. Kita manusia ini bisa saja salah menunjukkan jalan. Contohnya, Anda sebagai seorang dalang bekerja melayani orang lain. Cerita apa yang akan Anda sampaikan kepada orang-orang? Maksud sampean lakon, apa yang harus sampai sampaikan kepada orang-orang? Tentu saja sesuai dengan permintaan yang punya hajat. Jika mereka ingin lakon Rama, maka saya memakonkan lakon Rama. Jika mereka menginginkan lakon Pandawa, tentu saya akan memainkan Pandawa. Semua itu cerita dari orang Buddha. Menurut pendapat saya, sebenarnya akan lebih baik jika sampean memang dalang. Jadilah dalang sejati. Katakanlah, apa maksud sampean dengan dalang sejati? Jika sampean menggelar lakon Yesus Kristus kepada orang-orang, maka itulah yang saya maksud dengan dalang sejati. Tetapi saya belum mengenal tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, yang dalam bahasa Jawa disebut Nabi Ngisa Roh Ulah. Dia itu yang dipuji sebagai Nabi Linuih. Ia turun dari surga ke dunia, diutus oleh Allah Bapanya. Jika sampean menceritakan hal ini, maka sampean akan menjadi dalang sejati. Sebab Tuhan Allah memperhatikan kebutuhan manusia, sehingga mengutus anaknya ke dunia, agar supaya orang berdosa diselamatkan. Begitulah awal ceritanya. Mereka tidak membutuhkan banyak waktu untuk mencari bahan percakapan. Begitu juga Pak Mi ikut bergabung dalam percakapan itu, sehingga terasa waktu berjalan amat cepat dan Pak Kunto menjadi percaya. Bersyukurlah kepada
Pak Dasimah mempunyai seorang teman bernama Pak Midah, seorang Madura asli yang bertempat tinggal di Surabaya, di kampung Pegirian. Pekerjaannya sebagai maranggi. Pada hari-hari tertentu, Pak Midah menjual warongko, hasil karyanya, dengan jalan menjajakannya ke pasar hewan di kota Surabaya dan ke desa-desa di sekitar Surabaya, hingga sampai di Wiyung. Jika sampai di Wiyung, ia selalu menginap di rumah Pak Dasimah, bahkan sampai beberapa hari, sehingga akhirnya menjadi sahabat baik Pak Dasimah. Pada suatu hari, Pak Midah menjajakan dagangannya di pasar hewan Surabaya. Di sana ia didatangi oleh perempuan, gadis Indo. Kepadanya diberikan selembar kertas bertulisan huruf Jawa. Semula ia menolak, tidak mau menerimanya, karena ia tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi gadis itu agak memaksanya agar mau menerimanya dengan dorongan. Nanti berikan kepada orang yang bisa membacakannya. Akhirnya Pak Midah menerima traktat itu dan memasukkan ke dalam kantungnya. Setelah dari pasar hewan kota Surabaya, ia melanjutkan perjalanan sambil menjajakan dagangannya hingga sampai di desa Wiyung. Seperti biasanya, sesampai di Wiyung, ia selalu menginap di rumah Pak Dasimah. Kepada Pak Dasimah diberikannya lembaran traktat yang diterima dari gadis Indo di pasar hewan Surabaya. Pak Dasimah menerimanya lalu membacakannya. Rupanya Pak Dasimah tertarik dengan isi traktat yang dibacanya. Menurut Pak Dasimah, isi tulisan itu harus diketahui maknanya oleh semua anggota kelompoknya. Maka ia mengundang mereka, kemudian membacakannya kepada semua yang hadir, dan selanjutnya membahasnya bersama-sama. Setelah beberapa lama Pak Midah menginap di Wiyung, kemudian ia pamit akan melanjutkan perjalanannya, menjual dagangannya ke tempat lain. Tidak lama dari peristiwa pemberian lembar traktat itu, Pak Dasimah menerima kabar bahwa Pak Midah meninggal dunia. Pak Dasimah sangat tertarik dengan isi traktat tersebut. Bersama dengan kelompok orang terdekatnya, ia mempelajari dan membahasnya berkali-kali. Terutama perhatiannya tertuju pada kalimat "Putraning Allah". Bagaimana mungkin? Frasa itu makin direnungkan, makin mengusik batinnya. Begitu pula dengan anggota kelompoknya. Mereka juga bergumul dengan pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan juga mempunyai anak seperti kita manusia? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Itu satu hal baru yang luar biasa.
2 tahun telah berlalu sejak Pak Dasimah menerima dan menyimpan traktat lembaran Injil Markus tanpa seorang pun yang bisa menjelaskan isinya. Selama itu pula lembaran traktat itu tetap disimpannya sebagai barang berarti. Barang tersebut dan kalimat isinya masih tetap menjadi pemikirannya. Hati dan angan-angannya masih dipenuhi tanda tanya. Karena penasaran untuk segera mengetahui makna atau maksud dari frasa itu, maka ia berusaha membicarakan dan menanyakan maksud dari kalimat dalam traktat itu kepada orang yang dianggapnya berilmu dan mumpuni. Di antaranya ia juga memberitahukan dan menanyakannya kepada seorang dalang bernama Pak Kunto dari Karungan, yang kebetulan pada waktu itu sedang mendalang di Wiyung. Meski begitu jauh Pak Dasimah berusaha mencari tahu, namun isi traktat itu belum berhasil terjelaskan. Di tengah panggilan untuk terus berakar, GKJW juga bertumbuh bersama mitra. Maka Kitung Kontekstual juga mempersembahkan lagu-lagu berbahasa Inggris sebagai cara untuk mengisahkan tentang cinta dan pemeliharaan Allah segala bangsa.
Singotruno merupakan orang Jawa Kristen dari Ngoro yang pertama kali berkunjung ke rumah MD. Pada pertemuan pertama antara Singotruno dengan kelompok MD yang ditunjuk sebagai penerjemah adalah Andreas Siau. Penunjukan Andreas Siau oleh kelompok MD bukan hanya sebagai penerjemah bahasa Jawa, melainkan juga untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu sengaja dipakai sebagai contoh oleh Singotruno bagaimana penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan kelompok OSS jika akan masuk dalam persekutuan gereja. Andreas Siau adalah seorang Cina yang bisa berbahasa Jawa yang menjadi Kristen karena penginjilan kelompok MD. Nama aslinya Siau. Setelah dibaptis mendapat nama baptis Andreas. Setelah masuk Kristen, ia memotong rambut kuncirnya, lalu mengenakan pakaian ala Eropa sebagai ganti dari pakaian kesehariannya yang biasanya hitam dengan bertopi. Dengan pergantian gayanya, ia kemudian oleh orang Kristen pribumi disebut Tuan Andreas. Siapa yang bisa membayangkan apa yang terjadi dalam batin Singotruno pada hari itu jika ia harus membelok menurut pergaulan semacam itu? Ia yang seorang Jawa Tulen dan yang telah bertahun-tahun setia kepada Kolen lebih dari orang-orang lain di Ngoro, seorang yang telah kenal dan memahami isi Alkitab dan yang telah membagikan ajaran Kolen kepada orang-orang yang baru percaya dengan penuh semangat yang meluap-luap, yang menunjukkan bahwa ia juga dengan sepenuh jiwa yakin dan percaya. Saat ini ia harus menemui pengalaman baru yang mengguncangkan batinnya. Tidak hanya banyaknya orang Eropa yang memberikan penjelasan tentang kekristenan yang benar menurut mereka, tetapi rupanya juga kekristenan yang dianutnya, yang didapatkan dan dipelajari di Ngoro masih belum lengkap dan tidak sempurna. Yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan itu ialah belum dilakukannya perbuatan kudus yang mutlak diperlukan dan hal baptisan. Bagi Singotruno, hal itu masih asing seluruhnya. Juga adanya ketidakpatuhan pada disiplin agama Kristen yang dilakukan oleh Kolen, yaitu poligami. Setelah melewati pergulatan batin yang berat dan juga oleh pengaruh penjelasan Pak Tasimah, kemudian Singotruno tidak ragu-ragu untuk menerima alasan-alasan dasar mengenai baptisan dari MD yang didukung oleh berbagai macam pernyataan dari Alkitab. Akhirnya Singotruno menyatakan yakin dan percaya pada perlunya keharusan baptis. Bagaimanapun ketidakpatuhan Kolen atas disiplin agama Kristen, bagi Singotruno, Kolen adalah seorang bapa rohani yang mula-mula mengenalkan Injil pada dirinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengerti tata krama dan sopan santun Jawa, ia patut meminta restu dan pamit akan baptis dengan membawa sepucuk surat. MD, ia pulang ke Ngoro menemui Kolen dan menyerahkan surat dari MD. Setelah membaca isi surat MD, dengan cepat Kolen bisa menduga apa saja yang dialami Singotruno di Wiyung dan di Surabaya. Kolen pun memahami jika kemudian Singotruno menyampaikan keinginannya untuk baptis dan akan mengambil nama Yakubus. Menurut aturan disiplin gereja, Kolen telah berbuat kesalahan
yaitu melanggar hukum ketujuh. Ia mempunyai istri selir, perempuan Jawa, di samping istrinya yang sah menurut hukum pemerintah kolonial. Oleh karena itu dia tidak diperbolehkan membaptiskan anak-anaknya dari istri selir orang Jawa. Rupanya Colin sulit memahami disiplin gereja semacam itu karena jiwa Jawa lebih mendominasinya. Itu sebabnya sebelum merestui permohonan Singotruno, terlebih dahulu Colin mendaftarkan anak-anaknya dan istri selir untuk dibaptis di GPS. Namun permohonan baptis itu ditolak oleh pendeta GPS. Akibat penolakan itu, ia frustasi dan marah sehingga melarang orang Kristen Jawa Ngoro dibaptis. Siapapun orang Ngoro yang melanggar larangan itu pasti diusirnya keluar dari desa Ngoro. Bagi Singotruno, meskipun permohonannya ditolak, niatnya untuk ikut baptis telah bulat. Untuk itu kemudian ia kembali lagi pergi ke Wiyung. Hati Colin kian hancur ketika kemudian ternyata Singotruno tidak bisa dilarang untuk baptis, mengingat Singotruno adalah senopatinya, penghulu yang telah ia percaya mengajar hal kekristenan kepada murid-muridnya di Ngoro. Colin menduga Singotruno tentu juga telah mengajarkan hal baptisan itu kepada mereka, dan perbuatannya itu oleh Colin dianggap akan merusak kerajaan Ngoro atau Pasamuan Ngoro, kekristenan yang ada di Ngoro. Oleh karena itu baptisan Singotruno bagi Colin merupakan pertanda awal bahwa ia akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Colin menjadi putus asa. Bukan hanya yang riuh dan penuh sukacita, GKJW juga memberikan kesempatan untuk hidup dalam keheningan dan jeda. Pujian-pujian yang dinyanyikan berikut ini menunjukkan bahwa keheningan dan jeda juga bisa dibawakan dalam nuansa yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Katya jama wiwitan namung sajodo, namung sajodo, nanekan sayekti katya mangkono, ayo mangkono. Lalu
seharusnya hanya berdua, hanya berdua. Keduanya disatukan dalam kasih, ya kasih Allah. Selamanya bersatu, jangan terpisah, jangan terpisah. Katyo jamo wiwitan amung sajodo, amung sajodo. Nanikan sayekti kaya mangkono, kaya mangkono. Lalurune
Untuk merealisasikan idenya, pada bulan Desember tahun 1849, Yelesma merekrut beberapa orang muda Kristen Jawa diangkat menjadi muridnya. Mereka berasal dari desa atau Pasamuan Wiyung dan Sidakare. Pada tahun 1850, jumlah muridnya ada 21 orang. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan di rumahnya, yang sekaligus juga menjadi asrama penampung para murid. Rupanya, orang-orang Kristen Jawa itu banyak yang tertarik dengan Yelesma. Sehingga seringkali mereka datang ke rumahnya untuk bertanya-tanya lebih lanjut tentang kekristenan. Hal itu membuatnya sangat repot dan tidak punya waktu untuk bercakap-cakap dan mengajar mereka secara perorangan. Karena itu, kemudian mereka digabungkan belajar bersama-sama dengan muridnya. Dengan cara begitu, mereka bisa menjalin hubungan lebih erat dengan sesama orang Kristen Jawa. Sehingga mereka tidak pernah pulang ke desanya dengan sia-sia. Setiap hari Minggu, para murid berlatih melakukan kunjungan ke desa-desa sekitarnya. Tujuannya untuk memperkuat hidup baru warga Kristen di Pasamuan. Salah satu kesulitan di wilayah kerja Yelesma adalah tidak adanya buku ajar atau alat bantu untuk menjelaskan Alkitab yang bisa diberikan kepada para muridnya. Untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar tersebut, tentu saja ia harus membuat sendiri. Untuk itu, Yelesma membuat konsep khotbah dan mengajar yang ditulis di kertas. Selanjutnya, ia menerangkan kepada mereka secara lisan dan dikembangkan. Konsep pengajaran itu menjelaskan tentang firman Tuhan, khususnya dari Perjanjian Baru, tentang sejarah Alkitab, tentang iman percaya Kristen, ajaran kesusilaan atau etika, dan lain sebagainya. Ia juga menyadarkan para pemimpin kebaktian untuk membaca Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Jika mereka tidak memahami dan tidak mengerti cara menyampaikan materi yang dibaca, Yelesma akan menemui mereka secara pribadi atau mereka secara bersama-sama datang kepada Yelesma untuk meminta penjelasan atas kesulitan yang ditemui. Pernah terjadi, ada salah satu dari antara 22 muridnya mengajukan pertanyaan tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yelesma tidak lelah memberikan penjelasan kepada mereka sampai tengah malam. Untuk kebutuhan para calon pemimpin kebaktian, ia juga menulis sejarah ringkas Perjanjian Lama ke dalam bahasa Jawa dan baru bisa menuliskan sebanyak 100 halaman folio. Di samping itu juga, ia menuliskan penjelasan dari sebagian Alkitab Perjanjian Baru. Yelesma juga menerjemahkan sejumlah besar nyanyian atau pujian penggambaran Injil dari bahasa Belanda ke bahasa Jawa. Dan itu merupakan buku nyanyian pertama berbahasa Jawa. Judulnya Kidung Kasukman. Ia tetap melakukan surat menyurat dengan Tuan Kerik. Hal ini ia lakukan dalam rangka berusaha menjalin kerjasama antara penerjemah Alkitab dengan NZG. Pada tahun 1851, Yelesma menulis, mungkinkah untuk waktu 4 atau 5 tahun lagi 20 kali pengembaraan Injil dan penyebaran Alkitab akan tetap menjelajah ke segala penjuru? Saya percaya bahwa di Jawa, di dalam berkat Tuhan,
akan terjadi hal-hal besar. Namun, untuk itu dibutuhkan uang, seperti juga pendidikan dan juga pengutusan. Saya kira bisa dipercaya bahwa pembagian Alkitab memang menjadi salah satu bagian dari pengutusan itu. Persoalannya adalah siapakah yang bersedia membiayainya? Yeresma merasa sangat bahagia ketika ia pada tahun 1849 menerima 200 eksemplar Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa yang dikirim oleh Tuan Gerik. Ia menulis, "Saya tidak bisa mengatakan perasaan saya ketika menerima itu." Menurut kesaksian istrinya, sehari-hari yang dibicarakannya hanyalah tentang Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Jawa itu. tubuh
GKJW memang bukanlah gereja jadi, tetapi gereja yang terus menjadi bersama realitas yang dinamis. Mendorong gereja milik Tuhan ini selalu bergerak bersama dengan perubahan. Bertransformasi bersama budaya dan generasi. Hadir menjadi berkat bagi kemuliaan Allah dan kemanusiaan sesama. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan. I love you. I love you. Warga Jemaat Rejo Agung mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJW yang ke-90. Yeah! Yeah! Yeah!